Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum intelektual muda, semoga kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Canja Putri, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai KD 3.6 Sejarah wajib kelas 10, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Tahukah Anda mengenai ikon negara Indonesia yang berasal dari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang sangat terkenal di dunia? Pastinya kaum intelektual muda berpikir, apa sih bentuk peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang sangat terkenal di dunia ini? Sangat menarik bukan? Mari kita tonton terus ya, jangan sampai ketinggalan. Mari kita lihat bentuk peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Mari kita lihat. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega jauh Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan bentuk peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Apakah kalian tahu mengenai Kerajaan Mataram kuno? Nah, berikut merupakan 5 poin penting yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno. Lahirnya Kerajaan Mataram kuno. 2. Berkembangnya Kerajaan Mataram kuno. 3. Kejayaan Kerajaan Mataram kuno. 4. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. 5. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno. 1. Lahirnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada awal abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Nama Kerajaan Mataram kuno sendiri pertama kali dikenalkan dari prasasti yang ditemukan di barat daya Magelang. Prasasti ini bernama Prasasti Canggal, di mana prasasti Canggal ini berangka tahun 732 Masehi yang ditulis dengan huruf Pallawa yang diubah dalam bahasa Sanskerta, di mana isi dari prasasti Canggal ini yaitu memperingati bahwa telah didirikan suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram kuno oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya sendiri dikenal sebagai seorang raja yang hebat. Ia menaklukkan berbagai daerah di sekitar kerajaan dan menciptakan ketentraman serta kemakmuran bagi rakyatnya. Selain itu, Raja Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang ahli dalam kitab-kitab suci seperti keprajuritan. 2. Berkembangnya Kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, sebenarnya Kerajaan Mataram kuno sudah berkembang dengan baik. Hal ini tidak lain disebabkan karena Raja Sanjaya sendiri merupakan raja yang handal dan taat. Pada masa pemerintahannya, penduduk Kerajaan Mataram kuno telah menghasilkan komoditi pertanian berupa olahan padi dan jenis lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomian rakyatnya. Setelah berakhirnya masa jabatan Sanjaya, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Penangkaran. Pada masa pemerintahan Rakai Penangkaran inilah Kerajaan Mataram kuno semakin berkembang pesat. Raja Rakai Penangkaran ini dikenal sebagai sosok yang berani. Ia menaklukkan banyak kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Mataram kuno. Pada masa ini juga terdapat dua kepercayaan, yaitu agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan dengan damai. Sehingga di Kerajaan Mataram kuno itu terdapat dua wangsa atau dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua wangsa yang berbeda, yaitu wangsa Sailendra dan wangsa Sanjaya yang secara bergantian untuk memimpin Kerajaan Mataram kuno. 3. Kejayaan Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Sri Maharaja Watukumara Dyah Balitung yaitu pada tahun 898 sampai 915 Masehi, di mana Dyah Balitung berhasil menyatukan kembali kerajaan Mataram kuno dari ancaman perpecahan antara dua wangsa yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, di mana Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra ini akhirnya dapat dipersatukan melalui pernikahan Rakai Pikatan Raja Dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani, yaitu putri Maharaja Samaratungga dari Dinasti Sailendra. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, dibangun suatu candi yang bernama Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan ini merupakan ikonik Indonesia yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno meliputi daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dyah Balitung juga menyempurnakan sistem pemerintahan dengan menambah susunan hierarki serta pembangun Candi Prambanan atau Roro Jonggrang. Perkembangan ini disebabkan oleh Raja Dyah Balitung merupakan seorang raja yang menggabungkan dua dinasti yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sehingga Raja Dyah Balitung ini merupakan raja yang cakap dan dihormati oleh rakyatnya. Dyah Balitung memiliki seorang teknokrat intelektual yang handal yang bernama Daksotama, pemikiran yang mempengaruhi gagasan Sang Prabu Dyah Balitung. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi dinasti Sanjaya. Dyah Balitung membuat prasasti kedu atau yang berisikan nama-nama raja kerajaan Mataram kuno. 4. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran setelah Raja Dyah Balitung wafat pada tahun 910 Masehi. Dyah Balitung akhirnya digantikan oleh Empu Sindok. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, Mataram kuno selalu terancam oleh adanya kerajaan Sriwijaya. Dan pada saat itu juga kerajaan Mataram kuno ini juga dilanda oleh bencana alam berupa letusan gunung berapi. Oleh sebab itu, Raja Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Dengan begitu berakhirlah kerajaan Mataram kuno, lalu berdirilah kerajaan baru di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Medang. 5. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Apakah kalian tahu bentuk peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno? Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno ini sangatlah beragam. Ada peninggalan yang berupa candi, ada pula peninggalan berupa prasasti. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Candi umat Buddha ini dikelilingi taman luas dan berada di tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Selain itu, candi ini mulai diresmikan menjadi tempat wisata pada 15 Juli 1980 hingga Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai Pusaka Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur merupakan peninggalan dari dinasti Sailendra. Candi Borobudur ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana, di mana bangunan ini dibentuk sekitar pada abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun candi yang semegah ini. Lalu Candi Borobudur ini termasuk ke dalam kuil Buddha terbesar di dunia, di mana tujuan dibangun Candi Borobudur ini yaitu untuk memuliakan raja-raja Sailendra yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau. Adapun fungsi Candi Borobudur yaitu seperti sebagai tempat bersejarah, tempat wisata keagamaan, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sejarah, dan tempat ibadah umat Buddha. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang sangat terkenal di dunia, di mana Candi Prambanan ini merupakan candi bagi umat Hindu yang memiliki gaya arsitektur yang berbeda dengan Candi Borobudur. Di Prambanan terletak di Desa Bokalharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu merupakan raja dari Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Pembangunan Candi Prambanan ini sendiri dimulai pada tahun 850 Masehi yang mana dekat dengan waktu pembangunan Candi Borobudur. Pembangunan Candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Candi Borobudur pada waktu itu. Candi Prambanan memiliki fungsi sebagai tempat untuk pemujaan para yang beragama Hindu. Di samping itu juga, Candi Prambanan juga digunakan sebagai penyelenggaraan upacara adat istiadat. 3. Candi Mendut. Candi Mendut merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mongkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jarak Candi Mendut sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta serta 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut ini bercorak Buddha yang memiliki arsitektur yang sangat unik. Tempat peribadatan yang kemudian dikenal sebagai Candi Mendut ini didirikan oleh Raja Indra dari Wangsa Sailendra. Bukti pendiriannya tertulis di dalam prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi. 4. Candi Dieng. Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, yaitu di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Candi Dieng merupakan candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa dinasti Wangsa Sanjaya. Selain itu, Candi Dieng terdiri dari 8 candi yang berukuran kecil. Candi Dieng diawali dengan penemuan sebuah prasasti yang berangka tahun 808 Masehi. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Pembangunan Candi Dieng diperkirakan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yang berlangsung antara akhir abad ke-7 Masehi sampai dengan perempat pertama abad ke-8 Masehi, meliputi pembangunan Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Gatot Kaca. Tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang berlangsung sampai sekitar tahun 780 Masehi. 5. Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak hanya 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Prambanan. Meskipun aslinya terdapat 249 candi, oleh masyarakat setempat candi ini dinamakan Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi pada akhir masa pemerintahan Rakai Penangkaran. Rakai Penangkaran sendiri merupakan raja yang sangat populer dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Sewu ini kembali dipugar dan diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, yang merupakan seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi para Modawardhani dari dinasti Sailendra. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha yang berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu di Jawa umat Hindu dan Buddha hidup secara harmonis dan adanya toleransi beragama. Nah, itulah beberapa bentuk peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, demikianlah penjelasan materi saya mengenai KD 3.6 Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama tentang Kerajaan Mataram kuno, yaitu proses lahirnya Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Raja Sanjaya pada awal abad ke-8 Masehi di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno ini berkembang pada masa pemerintahan Raja Sanjaya dan lebih berkembang lagi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dan Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Dyah Balitung yang berhasil menyatukan 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dan adapun penyebab dari keruntuhan Kerajaan Mataram kuno itu sendiri yaitu disebabkan karena adanya ancaman dari Kerajaan Sriwijaya, dan selain itu terjadinya bencana alam berupa letusan gunung berapi, sehingga Empu Sindok sebagai raja terakhir Kerajaan Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, hingga berakhirlah kisah dari Kerajaan Mataram kuno.
Nah, adapun bentuk peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang sangat populer di dunia yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, sebelum saya menutupi video pembelajaran kali ini, saya akan membacakan suatu pantun yaitu jalan ke kota Jogja, tidak lupa membeli gudegnya. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat bagi kaum intelektual muda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.